Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Zulfi dengan nomor induk mahasiswa 1880212242033. Program studi Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Said Ali Rahmatullah, Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan berperan sebagai seorang laboran yang bertugas melakukan pengelolaan limbah cair hasil praktikum di laboratorium. Pengelolaan limbah merupakan salah satu tanggung jawab penting laboran untuk menjaga keselamatan pengguna laboratorium sekaligus mencegah pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah kimia yang tidak sesuai prosedur. Melalui video ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai jenis-jenis limbah laboratorium, kemudian memperagakan cara membuang limbah cair hasil praktikum ke wadah penampungan yang sesuai dengan prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Mari kita mulai kegiatan pengolahan limbah praktikum. Di laboratorium ini, limbah dipisahkan berdasarkan karakteristik agar proses pengolahan menjadi lebih aman dan teratur. Wadah pertama ada limbah domestik atau non-B3 yang digunakan untuk limbah dengan tingkat bahaya rendah seperti lautan natrium klorida atau NaCl, kalium klorida, natrium bikarbonat, dan beberapa garam organik lainnya. Selanjutnya, terdapat limbah pelarut organik non-halogen yang digunakan untuk menampung pelarut seperti etanol, metanol, aseton, dan heksana. Kemudian, limbah pelarut organik halogen yang digunakan untuk pelarut yang mengandung halogen misalnya kloroform. Berikutnya adalah limbah oksidator yang berisi bahan seperti hidrogen peroksida dan kalium permanganat. Kemudian limbah logam berat untuk limbah yang mengandung ion logam seperti tembaga, timbal, atau perak. Selain itu, terdapat limbah basa untuk larutan seperti natrium hidroksida atau NaOH, limbah asam untuk larutan asam seperti HCl dan H2SO4, serta limbah organik biologis atau pewarna yang digunakan untuk limbah media mikrobiologi maupun zat pewarna. Pada praktikum ini, dihasilkan limbah cair berupa larutan natrium klorida atau NaCl yang sudah tidak digunakan lagi. Larutan ini merupakan limbah cair organik dan termasuk limbah non-B3, sehingga penanganannya disesuaikan dengan prosedur laboratorium. Sebelum dilakukan pembuangan, saya memastikan terlebih dahulu jenis limbah yang dihasilkan agar dapat ditempatkan pada wadah penampungan sesuai. Setelah dipastikan sesuai, limbah siap dipindahkan ke wadah limbah domestik atau non-B3. Setelah mengidentifikasi jenis limbah yang dihasilkan, langkah selanjutnya adalah mencari wadah penampungan yang sesuai. Di laboratorium ini, setiap wadah limbah telah diberi label berdasarkan karakteristik limbahnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah tercampurnya limbah yang berbeda sifat serta memudahkan proses pengelolaan limbah selanjutnya. Karena limbah yang dihasilkan pada praktikum ini adalah NaCl, maka limbah tersebut dimasukkan ke dalam wadah limbah domestik atau non-B3 sesuai dengan label yang telah tersedia. Selanjutnya, saya membuka tutup pada penampungan limbah, kemudian menuangkan limbah secara perlahan dan hati-hati agar tidak terjadi tumpahan. Setelah seluruh limbah masuk ke dalam wadah, wadah ditutup kembali dengan rapat untuk menjaga keamanan, kebersihan, dan mencegah terjadinya kontaminasi. Setelah seluruh limbah dipindahkan ke wadah penampungannya sesuai, tahap berikutnya adalah pembersihan peralatan yang telah digunakan selama praktikum. Gelas beker dicuci menggunakan air mengalir hingga tidak ada sisa larutan yang menempel pada permukaan alat. Pencucian alat merupakan bagian penting dalam kegiatan laboratorium untuk menjaga kebersihan, mencegah terjadinya kontaminasi silang pada praktikum berikutnya, serta mempertahankan kualitas peralatan laboratorium. Setelah dipastikan bersih, gelas beker diletakkan pada rak pengering agar mengering secara sempurna sebelum disimpan kembali ke tempat penyimpanan sesuai dengan prosedur laboratorium. Demikian proses pengelolaan limbah cair hasil praktikum yang telah saya lakukan. Pengolahan limbah yang sesuai prosedur merupakan salah satu langkah penting untuk menjaga keselamatan kerja di laboratorium, mencegah pencemaran lingkungan, serta menciptakan laboratorium yang bersih, aman, dan tertib. Melalui kegiatan ini, kita dapat memahami bahwa setiap limbah hasil praktikum harus diidentifikasi, dipilah, dan dibuang ke wadah yang sesuai dengan karakteristiknya. Dengan menerapkan prosedur yang benar, kita turut mendukung terciptanya budaya keselamatan dan kepedulian terhadap lingkungan di laboratorium. Pada video kali ini, saya menyadari bahwa penggunaan alat pelindung diri belum lengkap
sepenuhnya. Hal tersebut terjadi karena video ini dibuat sebagai simulasi untuk memenuhi tugas mata kuliah. Dalam pelaksanaan kegiatan di laboratorium yang sebenarnya, penggunaan APBD secara lengkap seperti jas laboratorium, sarung tangan, masker, dan kacamata keselamatan wajib digunakan sesuai dengan prosedur keselamatan kerja yang berlaku. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.